Hampir semua kehidupan di bumi menggunakan tenaga surya. Tumbuhan, ganggang, dan beberapa bakteri menangkap energi cahaya dari matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia melalui serangkaian reaksi kompleks yang disebut fotosintesis. Fotosintesis memungkinkan energi kimia digunakan oleh tanaman sebagai sumber makanan mereka sendiri untuk tumbuh dan bertahan hidup. Karena itulah, tanaman disebut organisme autotrof. Setiap bagian dari tanaman di atas tanah, di mana ia terpapar cahaya, dapat melakukan fotosintesis. Tetapi daun tanaman adalah organ utama fotosintesis. Struktur sehelai daun dibentuk oleh 3 jaringan utama yang terdiri dari beberapa lapisan sel. Mereka adalah epidermis, mesofil, serta berkas pembuluh. Epidermis mewakili jaringan kulit terluar daun, dan berada di kedua sisi daun, epidermis atas dan epidermis bawah. Ahli botani menyebut sisi atas permukaan adaksial atau adaksis dan sisi bawah permukaan abaksial atau abaksis. Selain mensekresikan lapisan lilin yang disebut kutikula, epidermis membantu dalam regulasi pertukaran gas, karena mengandung sebuah celah yang disebut stoma. Setiap stoma diapit oleh 2 sel penjaga, yang mengatur keluar masuk gas seperti uap air, oksigen, dan karbon dioksida. Sel penjaga adalah satu-satunya sel epidermis yang mengandung kloroplas. Dalam kebanyakan kasus, epidermis bawah mengandung lebih banyak stoma yang disebut stomata, karena bagian bawah daun lebih dingin dan kurang rentan terhadap kehilangan air. Mari kita ke bagian jaringan berikutnya, mesofil. Mesofil adalah bagian tengah daun, terletak di antara lapisan epidermis atas dan bawah. Pada sebagian besar daun, mesofil biasanya mengandung 2 sel parenkim, parenkim palisade dan parenkim spons. Parenkim palisade juga disebut mesofil palisade, terletak pada bagian atas mesofil, sedangkan bagian bawahnya terdiri dari parenkim spons atau mesofil spon yang dikemas longgar, sehingga areanya dipenuhi ruang udara intraseluler yang memfasilitasi pertukaran gas melalui stoma atau stomata. Sekitar mesofil spons ditemukan berkas pembuluh. Berkas pembuluh membentuk vena daun yang mewakili jaringan vaskular, layaknya sistem peredaran darah mamalia. Mirip seperti batang, jaringan pembuluh daun juga terdiri dari xilem dan floem. Fungsi utama xilem adalah mentransport air dan mineral terlarut dari akar ke seluruh tanaman. Proses ini didorong oleh transpirasi, yang merupakan penguapan air dari daun tanaman. Sementara floem berperan mengangkut senyawa organik fotosintesis, terutama gula, dari daun ke bagian lain dari tanaman. Proses ini disebut translokasi dan bergantung pada mekanisme aktif dan pasif. Mari sekali lagi kita ke bagian mesofil. Jika melihat lebih detail penampangnya menggunakan mikroskop, kita akan menemukan bahwa jaringan mesofil tersusun atas sel-sel mesofil. Berbeda dengan sel-sel epidermis, setiap sel mesofil mengandung kloroplas, suatu organel yang dirancang khusus untuk memproduksi senyawa organik melalui fotosintesis. Karena sel-sel palisade mengandung lebih banyak kloroplas daripada mesofil spons, sehingga diyakini sel mesofil palisade berperan dalam proses fotosintesis. Meskipun mesofil spons mengandung beberapa kloroplas, fungsi utama mereka tampaknya adalah penyimpanan sementara gula dan asam amino yang disintesis di mesofil palisade. Kita akan mempelajari lebih lanjut tentang peran kloroplas dari sel mesofil ini dan bagaimana mereka meregulasi proses fotosintesis. Jadi, jika Anda tertarik, teruslah menonton video ini sampai selesai.